Ketemu sama saya Peter Zambia aka Mas Coklat, orang Zambia di Indonesia atau orang Z di Indonesia. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang bingung tentang aku. Mereka tanyakan aku, Peter Zambia, kamu orang mana? Saya orang Zambia memang, Peter Zambia. Oke, hari ini aku mau tahu banyak dari orang Indonesia yang sudah pernah tinggal di Afrika, khususnya Gabon. Orang Indonesia ini sudah pernah tinggal di Gabon cukup lama, lama banget. Terus hari ini aku mau tahu banyak informasi tentang dia, tentang Nomad Pro Story, tentang pengalaman dia tinggal di Afrika, khususnya Gabon. I don't want to waste much of your time. Let's go straight to the business. It's your boy Peter Zambia. Catch me on the other side. Hashtag Chimotos. Bro, what's up? Apa kabar? Bagi orang-orang yang tidak mengenal dengan kamu, tolong perkenalkan diri dan tell us more about yourself. Pourquoi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Peter, apa kabar kamu ya kan? Jadi videonya aku bikin sambil jalan aja ini ya. Jadi namaku Maulana Rahman ya. Umurku sekarang 27 tahun pada tahun 2020 ini ya. Dan terus aku masih single, belum nikah, tapi bentar lagi nikah insyaallah. Dan terus apa lagi ya? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku orang Banjar Dayak sukunya. Jadi campuran antara Banjar, suku Banjar dan suku Dayak kayak gitu. Jadi Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah lah kayak gitu. Awesome. I didn't know that Rahman was your first name. Kamu sudah berapa lama di Gabon, bro, dan kamu ngapain di sana? Jadi aku di sini udah berapa lama ya? Sekitar 5 tahun lah, 5 tahun jalan kayak gitu, udah 5 tahun. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang kulakukan di sini ialah aku sedang bekerja. Aku jadi bekerja di salah satu perusahaan pabrik minyak kelapa sawit kayak gitu, teman-teman. Oke, ini ada Gabi. Ciao. Cupau. Oke, amazing. Bagi orang-orang Indonesia yang tidak tahu di mana Gabon berada, terus kira-kira kalau naik pesawat berapa jam dari Gabon ke Indonesia? Jadi aku di negara Gabon tapi tinggal di kecamatan Kanggo gitu. Terus dari Indonesia ke Gabon itu sekitar bervariasi sih, ada yang 29 jam, ada yang 31 jam. Kalau aku sekarang nanti pulang ini ya, aku nanti mungkin 31 jam berapa menit kayak gitu. Itu rutenya mulai dihitung dari jam terbangnya, pokoknya 31 jam lah kayak gitulah. Kalian bisa aja nanti lihat di tiket kayak gitu kayak gimana. Berapa jam perbedaan antara Indonesia dan Gabon? Perbedaan ini sekitar 6 jam ya. Kalau misalkan di sini jam 6 pagi, berarti di Jakarta itu jam 12 siang. Jadi bedanya 6 jam ya. Patokannya Jakarta aja ya biar nggak ribet gitu. Nanti kalian bisa tambahkan lagi misalkan kalian ada di Surabaya, Banjarmasin atau di Papua. Oke, interesting. Bro, aku mau tahu bahasa apa yang digunakan di sana. Dan kalau bisa boleh coba bicara bahasanya. Mungkin salam atau perkenalkan diri, ya seperti itu. Nah, di sini aku gunakan ialah bahasa Prancis, teman-teman. Bahasa Prancis. Jadi yang gunakan bahasa Prancis. Oke, aku mau coba salam ya. Kalau misalkan selamat pagi itu di sini bonjour. Kalau selamat siang itu bonsoir. Kalau selamat malam bonne nuit. Kalau misalkan perkenalan diri, my name is itu Maulana Rahman. Je m'appelle Maulana Rahman. Terus nanti mungkin teman ini misalkan nyebut je m'appelle Rodrik. Nanti setelah nice to meet you. Nah, nice to meet you-nya itu kita bilang enchanté. Tulisannya NCHTE gitu. Enchanté dibaca enchanté kayak gitulah. Kalau nggak salah kayak gitu tulisannya. Cek aja yang benar kayak gimana. Wow, bro, keren banget sih. Kamu belajar bahasa Prancis di sana atau ketika kamu di Indonesia atau gimana? Jadi aku belajar, teman-teman, itu nggak di Indonesia. Jadi aku belajar bahasa Prancis ini ketika aku tinggal di Afrika sini.
Jadi itu pun aku belajar masih otodidak aja, nggak belajar secara kursus dan sebagainya. Dan aku pun sekarang masih belajar juga teman-teman, ya. Cool. Apakah kamu memiliki kejutan budaya atau cultural shock di Gabon, dan apa perbedaan utama dalam budaya antara Indonesia dan Gabon? Oh ya, aku punya nih satu aja aku sebutin ya biar nggak terlalu panjang. Jadi kehidupan bebasnya teman-teman, atau freedom lah gitu, freedom life. Jadi di sini meskipun kita nggak nikah, kita udah bisa kumpul bersama-sama. Nanti kalau misalkan sudah ada duit kayak gitu, baru kita nikah. Jadi misalkan kita kumpul aja bersama gitu, sama cewek gitu, sama cowok kita, sampai punya anak, sampai tua kayak gitu, bisa aja di sini. Nggak dibuat kasus hukum lah, soalnya di sini freedom. Itu aja yang membuat aku terkejut gitu, kok bisa saking bebasnya, dan bisa kita berganti-ganti pasang juga, saking bebasnya lah kayak gitu. Tapi biasanya mereka kalau misalkan pengen menetap hidup bersama itu memang benar-benar sama-sama pasangan yang mencintai gitulah. Ini ada truk lewat nih. Tuh, sorry coy. Ada truk jundur, truk memuat kelapa sawit. Oh, I see. Apakah kamu punya ide berapa populasinya di Gabon? Nah, aku nggak tahu berapa juga di sini populasi Gabon. Yang pastinya kayaknya ya, perkiraanku ya 2,5 juta orang aja, 2,5 juta. Itu Gabon ini ya besarnya sama seperti Kalimantan Tengah, luas daerahnya kayak gitu. Tapi penduduknya cuma 2,5 juta. Kalau di Kalimantan Tengah mungkin kan orangnya sudah 10 juta lebih lah kayak gitu kan. Kalau sini enggak, masih 2,5 juta, dikit banget kayak gitu. Sepertinya Gabon kecil ya. Oke, bro, sekarang I'm interested to know about the mata uang Gabon. Tolong show us, if you have any notes, show us the Gabonese money so that we see Gabonese uang. Oke, mata uang Gabon nih. Mata uang Gabon itu nih franc CFA kawan-kawan. Tuh 10 ribuan ya. Jadi kayak gini uangannya. Kalian bisa lihat kan? Tuh. Lihat tuh kayak gini. Nah, 10.000 CFA ini kalau dari rupiahan itu sekitar 240.000. Jadi ini adalah mata uang terbesarnya, 10.000. Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 150, ada yang 25, ada yang pakai sen-senan kayak gitu. Tapi yang ini 10.000 adalah uang mata terbesarnya, 10.000 atau 240.000 rupiah. 10.000 paling gede. Interesting. Oke bro, sekarang we go straight to makanan. I'm interested to know, ketika kamu tiba di Gabon, apa makanan lokal yang kamu coba saja? Makanan yang pertama kali aku makan ialah pisang dagingnya teman-teman. Nah, jadi makan daging, makan gulai sapi tapi makannya pakai daging gitu. Itu pertama kali yang aku makan. Kalian bisa lihatlah di video aku kayak gimana sih gulai sapi tapi dimakan pakai pisang goreng gitu. Cek aja di video aku ya. Oke bro, nanti kita akan nonton videonya. Terima kasih. Maybe I'll just put the link in the description so that people can just easily watch the video. Terus apa makanan pokok Gabon dan seberapa sering kamu memakannya? Nah, makanan pokok di Gabon tuh itu bermacam-macam teman-teman. Kalau di Indonesia kan mungkin makanan pokoknya adalah beras. Kalau di sini nggak nasi aja, nggak beras aja. Tapi nih aku sebutin, yang pertama yaitu beras tadi atau nasi ya kan, yang kedua pisang, yang ketiga ubi jalar, yang keempat singkong, yang kelima itu roti, yang keenam itu apa lagi ya, itu keladi, terus yang ketujuh apalagi ya, jagung. Jadi mereka banyak banget makanan pokoknya, bervariasi banget. Dan terus seberapa sering aku makanan pokok kayak mereka, itu hampir tiap hari juga aku makan nasi sama pisang sama roti. Jadi ya tiap hari lah aku makan pisang, roti, dan nasi kayak gitu. Oh, I see. Apakah di sana ada nasi? Karena banyak orang Indonesia tanyakan aku, oh di Afrika, apakah di Afrika ada nasi? Ya, terus apa makanan favorit kamu di Gabon? Nah, jadi makanan favorit aku di sini ialah daging asapnya teman-teman, daging domba asapnya. Jadi di sini aku sering banget makan daging asap ketika aku lagi berlibur hari Minggu. Makanya di video konten aku banyak banget video yang membahas atau nge-review tentang daging asapnya kayak gitu. Great bro, I'm glad to hear that you enjoy African food.
Apakah kamu rindu makanan Indonesia? Kalau iya, apa saja makanan yang kamu rindu di Indonesia? Aku rindu banget makanan Indonesia. Yang paling aku rindu ialah makanan masakan ibu aku. Jelas masakan ibu aku yang aku yang aku rindu kayak gitu. Entah beliau masak nasi sop, soto, terus bakso, sayur asem, pokoknya apapun yang dimasak ibu aku kangen banget. Soalnya masakan ibu aku numero uno bagiku kayak gitulah. Awesome bro. Sekarang I want to know about your experience in Gabon. Tolong ceritakan tentang pengalaman kamu di Gabon sebagai orang asing. Nah, ini ya menarik sekali ya. Pengalaman aku menjadi orang asing di Gabon di sini, aku nggak merasa menjadi orang asing ya. Soalnya kenapa? Mereka di sini menganggap aku tuh biasa-biasa aja teman-teman. Nggak kayak di Indonesia loh. Kalau lihat bule, mungkin kita mau foto-foto sama bule tersebut, terus kita merasa ih bule nih pokoknya cantik, ganteng, apalah kayak gitu, gagah atau cantik lah kayak gitu kalau ceweknya ya kan. Nah kalau di sini enggak teman-teman, mereka menganggap orang asing itu biasa aja sama kayak mereka juga. Jadi mereka nggak ada terlalu memuji-muji kayak gitu. Perbedaan antara ras kayak gitu, berkulit putih sama berkulit hitam gitu. Mereka nggak ada membedakan. Saking mereka nggak membedakan, akhirnya aku sebagai orang asing di sini pun mereka menganggap biasa aku gitu, nggak memuji-muji, nggak memuja-muja, jadi biasa aja. Yang penting selama kita baik sama orang, ya udah mereka bakal berteman sama kita, dianggap keluarga lagi misalkan saking baiknya. Kalian bisa aja lihat di video aku tuh betapa dekatnya aku bersama orang-orang sini dan anak-anak sini. Jadi itu sudah mengisyaratkan bahwasanya orang sini memang menganggap orang asing itu nggak terlalu seperti orang Indonesia yang menganggap orang asing tuh yang pokoknya histeris banget kalau lihat orang asing gitu. Apalagi lagi lihat orang India kan, misalnya ganteng apa gitu, cewek-cewek itu pada apa gitu. Termasuk kalau lihat orang-orang Korea gimana gitu. Kalau di sini enggak, meskipun mereka melihat orang Korea, orang India, mereka asli biasa-biasa aja. Aku dulu pernah juga punya teman kerja orang India yang asli mirip banget sama Hrithik Roshan sama Shah Rukh Khan. Mereka di sini biasa-biasa juga, nggak menganggap, nggak terlalu histeris apa gitu sama orang asing, biasa aja gitu. Sama juga sama orang barat kayak gitu juga mereka. Nice. Bagaimana masyarakat setempat memperlakukan kamu? Itu tadi, mereka welcome banget sama aku. Nggak ada rasis dan apa, pokoknya saya enjoy aja gitu loh. Beautiful. I'm glad to know that you're surrounded by good people. Apakah kamu punya istri di Gabon? Enggak, aku belum beristri, tapi insya Allah nanti aku pulang ke Indonesia aku bakal beristri atau nikah lagi gitu, insya Allah. Doain aja lancar ya teman. Okay. Let's get to the most interesting thing about you, bro. And I would like to know how you started. Bagaimana kamu mulai gerakan ini atau the movement called Nomad Pro Story? Apa motifnya? What is the motive behind Nomad Pro Story? And what message are you trying to convey to the people out there? Oke, ini sedikit cerita tentang bagaimana aku membuat channel aku lah kayak gitu ya. Sebenarnya aku ya, ketika membuat channel aku ini, aku tidak ada niat sedikit pun untuk menjadi seorang YouTuber. Ingat kalian itu ya, tidak ada niat pun sedikit pun untuk menjadi YouTuber. Jadi niatan aku membuat channel Nomad Pro Story ini ialah untuk mendokumentasikan kehidupan aku selama di sini. Jadi ya video aku yang ku upload itu semacam diary aku aja di sini kayak gitu. Diary mungkin yang mengandung informasi tentang kehidupan orang sini tuh sama kayak kita Indonesia pada tahun dulu kayak gitu. Soalnya kan kehidupan di sini kan memang agak jauh tertinggal daripada kita kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitulah videonya dan kota-kotanya dan kehidupan mereka di sini kayak gitu. Kalian bisa lihat dari anak-anaknya bermain tanpa gadget dan kayak itulah, dan terus orang-orang pun jarang menggunakan HP. Kalau ini ya jelas papa sudah bekerja, ya jelas dia punya HP gitu. Kalau anak-anak enggak. Jadi motif aku membuat channel ini itu tadi lah memang buat diary-ku aja, story-ku aja di sini. Makanya aku bikin nama channel Nomad Pro Story. Nomad itu pengembara. Pro tuh ya mungkin kita mengembaranya harus sesuai SOP. Kita jangan sampai terpengaruh sama oleh budaya luar kayak gitu. Tetap kita membawa budaya Asia, budaya Indonesia, dan membawa jangan sampai terpengaruh juga budaya agama kita kayak gitu. Jadi meskipun aku di mana-mana, aku tetap harus menjadi Nomad Pro. Artinya seorang yang pengembara yang gak bakal tergoyahkan imannya gitu, insya Allah ya. Meskipun aku hidup di minoritas,
atau aku hidup di mayoritas yang beda culture-nya dan beda culture budaya suku lah kayak gitu, budaya suatu daerah dan budaya agamanya kayak gitu. Jadi aku nggak bakal terpengaruh, makanya aku namain Nomad Pro, penggambara yang harus pro lah kayak gitu, jangan sampai terpengaruh oleh dunia yang kayak gimana ya maksudnya. Pokoknya jangan sampai terpengaruh daerah yang dia sedang sedang dia jelajahin lah kayak gitu. Tetap membawa iman dan kepercayaannya dengan totalitas tinggi lah kayak gitu ya. Oke lah, kalau aku ngomong terlalu tinggi mohon maaf, aku bukannya so alim so suci, tapi ya memang harus kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kita terbawa culture luar, nanti pulang-pulang kita menjadi orang yang beda. Jangan sampai kayak gitu loh. Pokoknya tetap menjadi diri kita yang seperti dulu, tapi itu kalau misalkan baik ya. Kalau misalkan budaya yang luar tersebut baik menurut kita, baik buat masa depan kita, ikutin aja gitu. Tapi kalau buruk jangan. Kita harus tetap menjadi orang yang pro. Orang yang pro ialah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan mandiri kayak gitu teman-teman. Makanya aku namain Nomad Pro Story, penggambara ya, anggaplah penggembara yang pro, cerita penggembara lah kayak gitulah intinya. Yang ingin aku sampaikan pada orang-orang ialah kalau kalian ingin merantau ya teman-teman, kalian harus benar-benar kuat agamanya. Soalnya ketika kalian benar-benar kuat agamanya, kalian tidak bakal terpengaruh sama budaya luar, masuk ke budaya yang negatif, yang buruk untuk masa depan kalian dan diri kalian kayak gitu. Jadi harus kuat-kuat imannya supaya kita bisa jernih memikirkan baik dan buruk untuk diri kita, jangan sampai terpengaruh oleh dunia luar. Satu kayak gitu. Apa-apa pesan aku gitu, kalau mau merantau pun harus izin sama orang tua, jangan dipaksakan kayak gitu. Kemana-mana harus izin sama orang tua dan keluarga. Wow, nice bro. You've been doing great things and I must say I salute to you. Big up, continue fighting bro. And saya udah lihat kamu punya itu clothing line, right? Merchandise tentang Nomad Pro Story. Buat orang-orang Indonesia yang mau beli merch-nya, di mana mereka bisa beli merch-nya dan apa saja produk yang tersedia selain t-shirt? Ini ya teman-teman, baju Nomad Pro Story ya. Jadi kalian kalau pengen membelinya itu tinggal tinggal cari aja di Tokopedia atau di Shopee, klik nama store-nya itu Nomad Pro Story. Nah, itu di situ dia. Kalian bisa aja beli di situ. Ada dua pilihan. Yang pertama tuh hitam kayak gini, seri Junior Story, dan juga yang kedua adalah African Kids itu yang berwarna tangan panjang. Kalian bisa beli di situ atau pesan juga di Instagram Nomad Project Story. Kalian lihat aja nanti di deskripsi, adalah ditulis di situ ya. Jadi yang aku punya dari brand Nomad Project Story adalah t-shirt aja sih, nggak ada gelas-gelasan, nggak ada topi juga, cuman yang kayak gini aja dulu untuk sementara waktu, soalnya hanya bermula aja gitu. Siap. Kalian bisa lihat link di deskripsi. Kalau mau beli merch bisa langsung saja ke Shopee lewat linknya yang saya akan taruh di deskripsi. Oke bro, before I let you go, I would like to know bagaimana kamu bisa menggambarkan Gabon dalam 4 words. Gabon ini menurut aku sih, Gabon ini gambarannya lah good country for business. Jadi ini adalah negara yang bagus untuk ngebisnis, adalah Gabon. Soalnya kenapa? Di sini masih banyak banget orang yang belum lihai-lihai dari berbagai bidang teman-teman. Maupun usaha masak, restoran, usaha apalah, tekstil dan sebagainya, masih banyak yang nggak lihai-lihai. Jadi kalau kalian pengen misalkan memperbaiki HP, servis HP, buka di sini, mantap banget. Atau bikin itu mebelan di sini mantap juga. Masak-masak, buka restoran Asia pun bagus, enak juga di sini, bagus lah buat bisnis kayak gitu teman-teman. Tapi kalau aku nggak ada berpikiran untuk situ ya. You heard it right, there you have it guys. Kalau mau buka bisnis di Afrika boleh saja, bisa invest di Afrika boleh saja. Afrika is so buka, Afrika bebas banget, dan Afrika bisa menerima setiap orang. Oke bro, the last thing that I want to know is apa tempat saja yang kamu bisa rekomendasikan orang yang mau kunjung Gabon? Mungkin gunung, pantai,
I don't know, anything that you can just recommend is fine. Jadi aku sarankan kalian kalau misalnya ke sini ya ke kebun binatangnya lah atau hutan lindungnya, itu kalian bisa melihat gorila dan panther kayak gitu. Itu aja sih menurutku ya. Soalnya di sini hutannya masih banyak. Kalau pantai masih bagusan pantai di Indonesia. Terus gunung ya di sini kayaknya nggak ada gunung, cuma ada bukit-bukit aja. Jadi masih bagus. Masih banyak tempat yang bagus-bagus di Indonesia lah daripada di sini. Kalau di sini sih mungkin yang bedanya daripada Indonesia itu di sini gorilanya ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan nggak ada gorilanya. Oke, nice. Pantai di Bali aja ya. Oke, Rahman, you find a ways to the people. Dan terus untuk teman-teman di sana di Indonesia, aku harap kalian ya sayangi Peter. Soalnya Peter ini orangnya baik banget gitu. Jangan dimusuhin ya. Pokoknya semua orang tuh intinya sama aja teman-teman. Aku malah nih ya di Afrika sini mereka memang bener-bener gak terlalu banyak rasis gitu. Tapi untuk negara lain aku nggak tahu ya negara lain. Tapi kalau untuk negara sini memang bener-bener mereka nggak terlalu banyak bandang perbedaan. Asli mereka enak banget. Asli mereka di sini enak banget gitu untuk ajak berteman. Oke, Peter, gak usah banyak basa-basi lagi soalnya sudah waktu maghrib. Ini bener-bener aku manfaatin waktuku, curi-curi waktu juga. Pokoknya ini video apa adanya, kurang lebihnya aku mohon maaf. So sampai jumpa di next video. Bye bye kawan-kawan. Wow, there you have it guys. Terima kasih banyak Rahman. Aku telah belajar banyak. Aku udah learn a lot of things from you. Your experience, your journey in Africa and everything. Terima kasih banyak. Terus, I just wish you success in whatever you do. I wish you success in Nomad Pro Story projects. And you know, I wish you just greatness. You're a selfless human being, you know. May God bless you. God bless you. Dan kalian terima kasih banyak telah nonton video saya. Bisa share, bisa subscribe, ini bebas. Kalau mau subscribe dan share video ini bebas banget. Okay, it's your boy Peter Zambia, aka Mas Coklat, orang Zambia di Indonesia. Catch me on my next video, #Cimotos. Catch me on the other side. Peace out. Capek. I'm sweating. Oh my god, it's so hot. Take care, hati-hati.